Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Di sini kita akan masuk semester 2 ya, tahun 2021. Semoga anak-anak semakin semangat belajarnya ya, semakin jujur apa yang dikerjakan. Di pembelajaran ini kita akan belajar pembelajaran PLH. Bab 4 ya, yaitu materinya siaga menghadapi bencana alam. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu seperti biasa. Ayo, lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat menjalani kembali di tahun 2021 ini, semester 2. Kiranya Engkau selalu Bapa memberkati anak-anak kami di rumah supaya lebih semangat, lebih rajin dalam pembelajaran online yang kami masih laksanakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, di pembelajaran ini tadi Ibu bilang kita masuk bab 4 yang dimana materinya tentang siaga menghadapi bencana alam. Apa itu Ibu bencana alam? Bencana alam itu adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi karena ulah manusia maupun alam. Itulah pengertian bencana alam. Ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini kita akan mempelajari beberapa contoh bencana alam yang sering terjadi di Indonesia maupun di beberapa negara. Yang pertama itu tanah longsor ya. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Itu adalah gambar yang terjadi tanah longsor. Nah, bencana tanah longsor terjadi karena tanah bergerak. Tanah bergerak karena tidak ada akar pepohonan yang bisa mengikat air. Biasanya tanah longsor terjadi di tanah gundul. Itu di anak-anaknya terjadinya bencana tanah longsor. Tanah gundul itu maksudnya tadi apa yang bilang? Tanah gundul itu adalah tanah yang tidak ada tanaman atau tumbuhan. Nah, yang dia kan tandus ya anak-anak. Nah, yang kedua yaitu banjir. Nah, perhatikan gambar yang ada pada layar tersebut. Di situ ada mobil, ada manusia, ya, banyak sampah. Nah, proses terjadinya hujan ya karena ulah manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya, menyebabkan aliran air yang tidak lancar sehingga air terapung. Terapung di tempat pembuangannya. Jadi proses banjir adalah meluapnya air sungai, danau, atau selokan sehingga air melebur lalu mengenangi daratan. Jadi kan kalau misalnya hujan deras, ya pasti kan pernah kamu merasakan seperti apa hujan deras. Kalau dia sampah dibuang sembarangan oleh manusia, tidak dibuang pada tempatnya, maka air hujan yang turun ke bumi tidak bisa mengalir. Nah, tidak bisa mengalir sehingga terjadilah banjir. Makanya selalu anak-anak pasti kalau berpergian ke tempat suatu pusat perbelanjaan atau dimanapun pasti ada tempat sampah. Nah, akhirnya apa akibatnya sebagai kita kalau banjir? Kita tidak bisa kemana-mana, penyakit timbul, ya kan?
melakukan kegiatan sehari-hari pun tidak bisa. Nah, itu dia anak-anak. Maka itu kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya supaya setiap hujan yang turun ke bumi dapat mengalir dengan baik. Ya anak-anak. Nah, contoh yang berikutnya bencana alam yaitu gunung meletus. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Itu sedang gunung meletus. Bencana gunung meletus terjadi karena adanya tekanan dari dalam tanah. Ya, letusan disertai cairan panas di dalam tanah yang disebutlah itu apa? Magma. Itu. Dan juga awan panas. Lumpur panas disebut lahar panas. Jadi gunung yang meletus itu tadi Ibu bilang mengeluarkan apa? Magma atau awan panas. Sehingga kalau orang yang tinggal di sekitar pegunungan kan banyak bagus untuk bercocok tanam. Ketika gunung itu meletus, maka awan panas atau magma yang tersebut akan membuat rusak tanaman tersebut. Karena apa? Mengeluarkan lahar panas. Jadi kita tidak boleh mendekat. Jadi kalau kita mendengarkan gunung meletus, kita harus menjauh, menghindari supaya kita tidak terkena percikan lahar panas tersebut. Yang berikutnya adalah contoh gempa bumi. Nah, anak-anak, di Indonesia sangat rawan dengan gempa bumi, ya. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang terjadi pada permukaan bumi. Nah, ya, inilah dia nak. Gempa bumi itu seperti apa? Nanti kamu di kelas lebih tinggi akan lebih memahami mengapa bisa terjadi gempa bumi. Ya anak-anak. Selanjutnya adalah contohnya kekeringan. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Itu tanahnya sedang pecah-pecah atau retak. Itu karena kurang air. Nah, kekeringan dapat terjadi karena kebutuhan air lebih besar, ya, daripada air yang tersedia. Curah hujan yang rendah membuat juga kekeringan, kerusakan daerah tangkapan air, serta seperti hutan dan kemarau panjang, serta adanya global warming. Nah, itu dia. Sehingga terjadilah kekeringan. Karena kan manusia juga memerlukan air, ya kan anak? Tumbuhan juga memerlukan air, hewan juga memerlukan air. Nah, itu dia anak-anak ya, terjadinya kekeringan. Selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Coba kamu perhatikan anak-anak, gambar yang ada di layar. Itu ada orang yang lagi meredakan hutan yang sedang terbakar. Indonesia juga sering terjadi kebakaran hutan. Kenapa bisa kebakaran hutan? Ini bisa terjadi jika lingkungan yang memiliki suhu yang tinggi lebih berpotensi menimbulkan kebakaran. Nah, sumber panas juga bisa mempengaruhinya. Sumber panas berupa sinar matahari, korsleting listrik, panas energi yang mekanik atau gesekan. Itu dapat menimbulkan api. Makanya anak-anak berhati-hatilah. Misalnya kamu menghidupkan kompor, berhati-hati. Jangan sembarangan. Nah, itu ini anak-anak ya. Yang berikutnya adalah cara melestarikan alam. Ya. Pertama, bagaimana caranya? Menanam pohon sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu kan terjadinya tadi kayak tanah longsor. Itu kan karena tidak ada pepohonan atau hutan yang gundul, sehingga lebih gampang terjadi tanah longsor. Jadi kita anak-anak harus rajinlah menanam pohon sebanyak-banyaknya, karena pohon ini sangat bermanfaat bagi manusia. Ya. Yang kedua,
Yang kedua itu adalah membuang sampah dan mengolah sampah sebaik-baiknya. Nah, seperti banjir tadi. Jadi kalau kita tadi membuang sampah sembarangan maka terjadilah banjir. Tapi kalau kita membuang sampah pada tempatnya maka tidak akan terjadi banjir. Jadi bisa juga sampah nak diolah, didaur ulang sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan untuk bisa dipergunakan lagi oleh manusia. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan alam. Nah, di sini menjaga kebersihan lingkungan itu misalnya membersihkan selokan, paret, ya. Kalau misalnya ada tanamannya atau pepohonannya bisa dibersihkan. Ya, karena anak-anak baru lingkungan sekitar kita tempat tinggal. Nah, jadi kita perlu juga menjaga kebersihan lingkungan alam supaya alam itu bersahabat sama kita. Ya, anak-anak yang terkasih. Yang keempat, yaitu mengurangi polusi. Mengurangi polusi itu berarti kita harus lebih mengutamakan kita harus bersepeda atau jalan kaki. Nah, karena kan di kota-kota besar sangat banyak menggunakan kendaraan bermotor, pakai mobil, ya. Jadi kita harus mengurangi polusi. Nah, supaya bumi ini tidak panas, dengan cara apa? Bisa kita dengan berjalan, bersepeda untuk menuju ke tempat yang lain. Itu dia anak-anak ya. Yang kelima, yaitu meningkatkan kepedulian kita terhadap alam. Nah, di sini maksudnya anak-anak adalah kita harus lebih menjaga alam, tidak menebang pohon sembarangan, ya, tidak membakar hutan yang ada pepohonannya, ya, tidak membuang sampah sembarangan, menanam kembali pepohonan, ya, membersihkan tumbuhan. Itu dia. Jadi supaya alam itu juga bersahabat dengan kita. Itu dia anak-anak ya. Jadi itu ada 5 cara melestarikan alam supaya tetap terjaga dengan baik. Oke? Nah, anak-anak terkasih, sampai di sini dulu pembahasan Ibu, pembelajaran PLH bab 4. Nanti ada tugas di Google Form. Dikerjakan dengan baik dan kerjakanlah sendiri. Ya, harus jujur. Harus kamu mengerjakan. Karena semua jawabannya sudah ada di penjelasan Ibu dan di catatan. Teliti ya anak-anak. Nah, pesan Ibu, jaga selalu kesehatan. Ya. Rajin belajar di rumah, lebih semangat lagi di semester 2 ini. Jangan malas-malasan. Ibu yakin kamu pasti bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bu Delima ataupun Bu Ruri. Oke? Dadah, sampai ketemu lagi.